Baik, Bapak. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu anugerah yang luar biasa kalau kami berkesempatan untuk berkumpul dalam Zoom ini, dalam ibadah pada malam hari ini. Bapak, kami rindu Engkau berbicara kepada kami, karena kebenaran itulah yang akan memberikan kami kekuatan, kesanggupan untuk menjalani kehidupan kami saat ini, Bapak. Terlebih agar kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak biasa-biasa saja, tapi kami menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam kedewasaan iman, sehingga kami anak-anak-Mu yang berhak, yang layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Bapak, hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, kecuali pengurapan-Mu Tuhan. Sekalipun hamba-Mu telah mempersiapkan kebenaran-kebenaran ini, kiranya kebenaran ini Tuhan diurapi dengan hikmat-Mu, dengan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu akan mengatakan seperti yang Bapa mau katakan kepada kami. Dan kami semua yang hadir pada malam hari ini, kiranya kami semua juga diurapi, bahkan kami diberikan keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sucikan kami semua dimanapun kami berada, supaya firman-Mu bekerja, firman-Mu berkarya secara luar biasa. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Salam Bapak Ibu. Kita bersyukur. Saya agak serak sedikit. Kenapa saya mengambil tema tentang kontrak perjanjian? Ini suatu yang sangat penting bagi saya, karena ini akan menyangkut. Kita seringkali mengklaim janji Tuhan, kita seringkali meminta sesuatu kepada Tuhan, kita seringkali justru banyak di antara kita yang merasakan bahwa hidup ini jadi orang Kristen kok nggak berarti apa-apa. Jadi orang Kristen kok seperti ini. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita mengerti tentang apa yang dimaksud tentang kontrak perjanjian. Mari kita akan membaca lebih dahulu dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat yang keempat. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berkata demikian, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu, ada satu yang luar biasa dalam pesan ini. Perhatikan bahwa kamu telah mati. Coba, pernahkah Anda merenungkan, kita merenungkan tentang orang yang sudah mati? Apa sih yang bisa dilakukan untuk orang yang sudah mati? Kira-kira Bapak Ibu apa yang bisa dilakukan? Nggak ada sama sekali. Ya, napas hidup kita sudah tidak punya. Ya, kita kalau dikatakan, kalau saya melihat ini dengan bahasa kasar ini, dulu kita itu sudah menjadi mayat. Amin. Bahkan mungkin lebih kasar lagi, kita itu hanya bangkai di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi perhatikan dalam ayat ini selanjutnya. Tetapi saudara, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita yang sudah mati sebenarnya sudah nggak ada hak apa-apa. Tetapi oleh karena penebusan Tuhan Yesus, tadi pujian mengatakan bahwa kita ini telah ditebus.
Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, bukan dengan harta benda, tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus sendiri yang sangat mahal, yang tidak bisa dibandingkan dengan harga apapun yang ada di bumi ini. Maka kita, saudara, kita akan menjadi umat perjanjian atau umat yang sangat berarti. Sebetulnya, saudara, sebagai orang percaya ini, saudara dan saya itu sudah menulis atau neken, dalam bahasa saya itu membuat kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian kita itu dengan siapa? Kontrak perjanjian kita tentunya dengan Tuhan. Yaitu kapan? Ketika Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita, kita yang sudah mati, yang sudah tidak berarti, yang sudah tidak berguna lagi, tapi oleh karena kasih karunia Allah, dia menjadi juru selamat untuk kita, dan kita menerima dia sebagai juru selamat. Dan mulai saat itu, saudara, kita ada kontrak perjanjian dengan Tuhan. Ada kontrak perjanjian bahwa hidup saudara itu sudah tersembunyi, sudah mati dan tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi hidup kita sekarang sudah tersembunyi. Adakah perlu Bapak Ibu Saudara? Ada perlindungan yang dari Tuhan di dalam kematian kita yang disembunyikan di dalam Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita itu sebenarnya kalau kita itu sudah mati, kita nggak boleh punya keinginan apa-apa dan tidak punya keinginan apa-apa. Orang mati kan mau dicubit, bahkan mungkin dipotong sekalipun, ya nggak akan merasakan apa-apa. Apalagi hanya diomong, hanya dibilangi, ya hanya orang Jawa bilang itu dirasani, tahu bahasa yang lain itu dirasani, diomong lah, di belakang dijelek-jelekin. Nggak akan ngomong apa-apa karena kita itu sudah mati dan tersembunyi di dalam Tuhan Yesus. Jadi ini saudara, ya. Jadi kalau kita itu sudah memiliki hal yang lain, memiliki keinginan, memiliki cita-cita, ambisi, itu harus lahir dari Allah yang ditaruh di dalam hati kita sehingga keinginan kita itu benar-benar seperti yang diingini oleh Tuhan Yesus. Nah, ini kontrak ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita ingat bahwa ini memang sulit, saudara, sulit, saudara. Dan ini sangat sulit untuk melakukan kontrak ini. Kalau bicara tentang kontrak, ya kontrak perjanjian, Bapak Ibu kita, saya kira semua sudah menikah ya, ada yang belum. Pada waktu saudara di depan pendeta, pada waktu di gereja, saudara menyampaikan janji nikah kan? Artinya Anda dan kita itu melakukan janji nikah itu ada satu ikatan antara suami dan istri, dan suami istri ini laki-laki dan perempuan yang sudah disatukan memiliki ikatan janji kepada Tuhan. Janjinya apa? Kalau seorang suami harus mengasihi istrinya, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Itu ikatan perjanjian dalam sebuah pernikahan. Lalu apa yang dilakukan dalam hal ini, perjanjian kita dengan Tuhan, supaya kita tidak punya ambisi lagi, kita tidak punya keinginan lagi, bahkan kalau bisa dikatakan kita tidak memiliki apa-apa kecuali hanya untuk menyenangkan Tuhan, itu memang sulit Bapak Ibu. Sangat sulit, ya. Dan boleh saya katakan lebih jauh itu, ini hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Tapi firman Tuhan mengatakan itu memang bisa mustahil. Tapi Tuhan berkata, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Coba saudara, kalau saudara belajar di dalam Matius pasal yang ke-19 misalnya. Di sana ada sebuah kisah atau cerita bagaimana Tuhan mengajak kepada orang kaya ini untuk mengikut Tuhan. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Untuk mengikut Tuhan, supaya Tuhan kepada orang muda yang kaya itu untuk apa? Menjual
segala hartanya lalu dibagikan kepada orang miskin. Ya kan, kisahnya itu menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang miskin. Dalam kisah ini saudara, mengapa ini sesuatu yang mustahil? Karena saudara, ini yang harus direnungkan oleh kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Di dalam kekayaan, di dalam kehidupan yang dijalani oleh orang kaya ini, dia masih menyalurkan keinginan. Dia masih menyalurkan keinginan lewat apa? Kekayaannya, lewat harta bendanya, lewat materi yang dia punya. Artinya dia masih punya keinginan, masih punya cita-cita, masih punya ambisi. Kalau dia menyerahkan seluruh hartanya, seperti yang Tuhan katakan, kalau kamu ingin ikut aku, kata Tuhan, dan ingin menjadi sempurna, jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Itu dikatakan bahwa hartanya itu untuk dibagikan kepada orang miskin, dia seperti orang yang akan dikubur. Ya, habis runtuh semuanya, ya. Seperti orang yang dieksekusi hukuman mati, dipotong saudara, karena kekayaan itu menjadi ambisinya, kekayaan itu menjadi cita-citanya. Tetapi saudara, kalau kita bicara tentang kontrak perjanjian kita dengan Tuhan, ya, itulah sebenarnya tentang kontrak perjanjian dengan Tuhan. Apa yang mesti kita potong, apa yang mesti kita putuskan, kita harus menyadari, dan kita harus semakin menyadari bahwa di hari-hari terakhir ini kita sering melanggar kontrak perjanjian kita kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang mengeluh, banyak orang Kristen yang putus asa, bahkan banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Ya, mereka meninggalkan imannya. Ya, karena apa? Tidak ada ikatan perjanjian. Ya. Tidak ada ikatan perjanjian dalam kontrak perjanjian ini. Karena apa? Masih banyak orang Kristen mau menikmati kesenangan yang menurut kita, menurut hidup kita itu akan lengkap dan bahagia kalau memiliki keinginan-keinginan itu, termasuk harta bendanya. Makanya pada waktu ada orang kaya ini datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, lepaskan hartamu. Dia nggak mau. Dia lebih baik tinggalkan Tuhan, nggak menjadi orang percaya. Mestinya hidup kita akan lengkap dan bahagia. Kita itu hanya di dalam Tuhan. Sebab apa? Kita sudah ada terselubung, tersembunyi di dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu, Anda dan saya itu ada dalam perlindungan Tuhan. Anda dan saya itu ada dalam janji Tuhan. Janjinya itu setiap perkataan firman Tuhan, dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai Wahyu, itu janjinya untuk kita. Jadi ini yang harus direnungkan, yang harus kita miliki saudara. Jadi kalau kita mau mengerti ini, kita tidak akan putus asa menjalani hidup ini. Ada 365 janji yang Tuhan berikan kepada manusia. Artinya setiap janji yang Tuhan berikan itu setiap hari akan dinyatakan dengan berkata, jangan takut. Ini yang harus kita miliki saudara sebagai orang Kristen, bahwa kita akan menjadi lengkap, menjadi bahagia kalau kita ada dalam Tuhan. Ini yang mestinya kita latih terus mulai saat ini. Kalau kita nggak belajar dari sedikit demi sedikit, ya ingat Bapak Ibu, kita itu akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Amin. Apa Anda ingin tetap ada di bumi ini? Saya nggak mau, Bapak Ibu. Lalu bagaimana untuk bisa menjadi anggota keluarga Allah? Apa karena kita sudah berkata, aku sudah percaya Yesus, Dia juru selamatku, hanya sampai di situ? Itu hanya selamat, Bapak Ibu. Itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan itu untuk apa? Memfasilitasi kita supaya kita bisa bertemu dengan Bapa dan kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak melalui Yesus, apalagi saudara, boro-boro akan masuk ke surga. Selamat aja tidak, saudara.
Tapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ada kontrak perjanjian. Makanya dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita masih memikirkan perkara-perkara di bumi. Hari ini ada Omikron, ada krisis. Itu yang memang kita hadapi. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan kita sudah punya kontrak perjanjian dengan Tuhan. Pikirkan saja perkara-perkara yang di atas. Urusan kita yang di bumi, kalau kita terikat dengan Tuhan, hidup dalam kesatuan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti tidak akan pernah tinggalkan Anda. Rumah tangga Anda, kesehatan Anda, Tuhan akan tuntun terus. Tuhan akan pimpin, berikan jalan keluar, berikan solusi yang terbaik. Kalau kita tetap melekat kepada Tuhan dan sampai kita menjadi kekasih-kekasih jiwa Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu, kita masih memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi. Hari ini makan apa, besok makan apa. Hari ini saya punya ini, besok akan apa. Saudara, kalau Anda kerja keras, rajin cari uang, berdoa kepada Tuhan, lalu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang jujur, Tuhan pasti akan berkati Anda. Kita kadang-kala malas, berdoanya iya, tapi nggak mau kerja. Kita kerja keras, tapi nggak mau berdoa. Nah, ini yang harus disinkronkan, yang harus disatukan dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita latih terus, yaitu bagaimana kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Artinya apa? Memikirkan perkara-perkara yang di atas, memindahkan hati kita kepada surga. Itu loh perkara-perkara yang di atas, itu yang jauh lebih penting. Mungkin Anda sebagai seorang pembisnis, berbisnislah dengan jujur ya. Orang dunia bilang kalau jujur akan hancur, tapi di dalam orang jujur akan mujur. Meskipun kita mungkin mengalami situasi yang sulit. Kami mengalami hal yang luar biasa di gereja kami, saudara. Situasi krisis kemarin, Bapak Ibu, saya justru melihat jemaat Tuhan diberkati luar biasa. Ada tokonya ditambahkan mobilnya, mereka bisa beli mobil yang mewah malah di situasi yang krisis, di situasi harga yang mahal. Karena apa? Mereka melekat kepada Tuhan, tetap setia, tetap bekerja dengan rajin, bekerja dengan jujur. Lalu dalam situasi yang seperti ini, anak-anak kita kan sekarang ini masih dalam online ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat semua anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, saya melihat anak saya ini baru semester 1 kemarin, dia itu tidur kadang-kala jam 3, jam 4 pagi baru tidur, jam 8 sudah ikut online. Ya, dia kuliah di agrobisnis. Ya, saya melihat dia kasihan sekali, saudara. Tapi istri saya terus mensuplai makanan, vitamin dengan baik. Ya, kami terus kasih anak itu. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, ketika kemarin dia bilang, Papa, IP-nya sudah keluar. Berapa, nak? 37,9. Wah, saya berbangga, saudara. Karena apa? Anak saya itu bukan karena dia hanya mengandalkan Tuhan saja, mengandalkan otak, tapi dia mengandalkan Tuhan. Pelayanan tetap pelayanan, saudara. Tapi dia kerja keras untuk mencapai meraih nilai. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu. Ya, mari jangan hanya kita duduk diam berdoa saja, tapi bagaimana kita mencari solusi yang terbaik. Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan membuka jalan kepada kita. Jadi saudara, kita akan dipindahkan kepada surga. Karena apa? Hidup kita itu telah mati dan hidup kita itu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita itu sudah disembunyikan di dalam Kristus, saudara. Anda itu bukan orang yang ecek-ecek, Bapak Ibu. Kekristenan kita itu bukan murahan. Harganya mahal. Darah Yesus sendiri yang dikorbankan. Lalu surganya juga surga yang mulia, bukan surga yang murahan. Dan tempatnya juga kekal untuk kita. Itu kerajaan surga. Jadi tidak ada yang kita
yang kita harapkan lagi dari dunia ini yang bisa memuaskan kita. Nggak ada, saudara. Saya baru kemarin khotbahkan kepada jemaat. Anda punya suami yang mengasihi Anda. Anda punya istri yang menyayangi Anda. Punya anak-anak yang baik. Punya orang tua yang luar biasa. Tapi mereka bisa menyakiti hati kita. Tapi pribadi Tuhan kita tidak akan pernah menyakiti hati kita. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia mengasihi kita dengan all out, dengan bahasa saya. Surga dia ditinggalkan loh Bapak Ibu. Dari kemuliaan yang maha mulia, yang maha besar, menjadi seperti Anda. Seperti Bu Lydia yang sakit, Tuhan merasakan yang dirasakan oleh Bu Lydia. Yang lainnya, Saudari Mawar mungkin yang sakit. Anda yang sakit itu dirasakan oleh Tuhan. Tuhan merasakan seperti yang Anda rasakan. Jadi mari kita semangat, kita bergairah. Jangan putus asa dalam menghadapi hidup ini. Ini akan menjadi hal yang sangat sulit memang, tapi itu mustahil bagi kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita terus mengandalkan Tuhan secara luar biasa. Dalam kehidupan umum kita melihat orang-orang yang sudah sangat sulit untuk dirubah. Sudah banyak orang-orang secara umum untuk dirubah secara perubahan karakter itu secara sulit, bahkan tidak mungkin bisa diubah lagi. Mereka itu bukan orang jahat, Bapak Ibu, orang dunia. Ya, mereka itu juga bukan orang-orang yang berada di lingkungan atau di luar gereja dan pelayanan. Ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak aktivis gereja, ada banyak orang-orang yang rajin di gereja. Mereka adalah orang-orang yang ada dalam kegiatan pelayanan dan mungkin juga memiliki kedudukan yang tinggi dalam pelayanannya. Bisa menjadi aktivis, bisa menjadi pendeta, gembala sidang, tetapi sudah tidak mampu memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Nah, ini yang harus direnungkan Bapak Ibu. Ya, ini yang harus direnungkan oleh kita. Ya, kita setiap hari melakukan ibadah, melakukan apapun juga, saudara. Ini bisa kita lihat dari gejala jiwa yang terekspresi dari sikap dan tindakannya. Masih banyak orang yang suka menggerutu, masih banyak orang yang menjelek-jelekan yang lain, pendeta satu menjelek-jelekan pendeta lain, jemaat yang satu membuli jemaat yang lain, yang satu dengan yang lain tidak akur, yang satu membohongi yang lain, tidak jujur, saudara. Nah, ini gejala yang seperti ini. Jadi gejala jiwa yang terekspresi dalam tindakan inilah yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah memindahkan hatinya ke surga, mencari perkara-perkara yang di atas atau tidak. Orang yang seperti ini bisa dilihat, orang itu sudah memiliki ikatan perjanjian dengan Tuhan apa belum, itu dari ekspresi jiwa yang dilakukan dalam setiap tindakan, setiap kata yang diucapkan, setiap pikiran yang dipikirkan, bahkan setiap tingkah laku yang kita buat setiap hari. Pujian tadi mengatakan Tuhanku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Ya. Apa kita hanya dalam Zoom? Apa kita hanya di gereja kita bisa mengangkat tangan, mungkin bisa sampai menangis, saudara. Jangan berfantasi seperti itu, saudara. Tapi mari kita mulai mengubah sikap hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jadi saudara, kebanggaan-kebanggaan terhadap sesuatu, ucapan yang menonjolkan diri, maaf saya tidak nyindir Bapak Ibu Saudara, nyinggung ya. Ya, kita jangan membanggakan diri, jangan menonjolkan diri. Saya jujur saudara, di gereja, saya terbuka kepada siapapun. Dari anak-anak sampai orang tua, kritik saya. Tegur saya. Kalau saya memang tidak benar. Saya akan perbarui, berarti saya tidak benar. Berarti saya salah. Saya tidak akan menyembunyikan diri, tidak akan berani berkata bahwa perkataan yang sembrono, perkataan yang menonjolkan diri, yang ditunjukkan kepada orang lain, meremehkan orang lain, dan tega melukai, mengkhianati orang lain, mengkhianati sesama kita. Dan gejala inilah, saudara, yang sering dirasakan, yang dilakukan oleh orang-orang yang belum memindahkan hatinya untuk perkara yang di atas, yaitu kerajaan surga. Dengar baik-baik, Anda adalah orang yang sudah dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan.
Melalui darah Yesus itulah Roh Kudus yang memeteraikan kita seperti dalam kontrak kerja. Ada dua ikatan yang masing-masing punya hak dan punya kewajiban. Ketika kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang gembala tentunya ingin memiliki gereja yang besar. Ya, gereja saya hanya biasa-biasa lah, hanya 100 atau lebih jemaat yang kami layani, saudara. Itu bisa menunjukkan bahwa saya itu belum memindahkan hatinya dalam kerajaan surga. Tidak salah Bapak Ibu, ya, untuk memiliki keinginan untuk memiliki gereja yang besar. Tidak salah saudara aktif untuk melakukan, untuk memajukan gereja. Tapi kalau indikasinya Anda dan saya ini karena mau menjadi seorang yang terhormat, ini yang salah. Ini yang keliru. Ya, wah saya ini supaya dipuji orang. Wah saya hebat loh. Maaf misalkan, wah Bu Pungki ini hebat loh. Ya, lalu Bu Pungki, iya dong. Kalau bukan saya siapa? Nah ini kita mulai akan berkata, wah Pak Harun hebat. Saya will berkata, iya dong saya gitu. Berarti saya sudah mulai mic-nya Pak ketutup. Merasa terhormat. Ya, janganlah saudara kita menjadi orang-orang yang mau menonjolkan diri. Ya, kita harus mulai merasakan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang tidak berguna, tidak berarti. Kita itu hanya seperti sarung tangan, saya sering berkata. Sarung tangan ini tidak akan bisa dipakai kalau tidak dimasukkan ke dalam tangan lalu digunakan. Sama dengan hidup Anda. Kalau saudara bisa melayani Tuhan seperti itu, kalau tidak dipakai Tuhan, maka kita itu hanya seperti orang yang mati, seperti tadi dikatakan. Ya, kebanggaan terhadap barang-barang yang kita miliki, kesenangan kita di depan, ya, punya kedudukan, orang yang masih mencari panggung sekecil apapun supaya kita dihormati oleh orang lain. Mulai belajar Bapak Ibu, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kalau saudara sekarang diberkati, punya suami yang baik, punya istri yang cantik, yang luar biasa, punya anak-anak yang baik, itu tidak lepas karena kasih Tuhan melalui Anda semuanya. Jadi kita belajar, kembalikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan dimuliakan. Kita mulai belajar memindahkan hati kita untuk perkara-perkara yang di atas. Kalau di lingkungan gereja saja, tidak sedikit orang-orang yang seperti ini, apalagi di luar gereja, dengan kasus yang berbeda. Ya, tetapi intinya sama. Itulah saudara kejahatan juga yang sering dilakukan oleh kita. Kita mau berubah, amin. Kita mau berubah. Kita ingin menjadi seperti Yesus, ingin menjadi sama seperti Bapa yang Bapa inginkan. Tetapi intinya sama saudara. Mulai hari ini mulai kita akan mengatakan, Tuhan, hanya inilah yang ku ingin Tuhan, supaya Engkau dimuliakan, supaya Engkau disenangkan. Sejatinya saudara sebagai orang percaya kita sudah menandatangani kontrak perjanjian dengan Tuhan. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kalau Tuhan mau memberkati kita, kan itu Tuhan punya hak untuk memberkati kita. Kita hanya satu yang harus kita lakukan, dekat kasih Tuhan. Hanya dekat dengan Bapa. Ya, percayalah Bapak Ibu. Apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda akan alami saudara, hanya dekat dengan kasih-Mu Bapa, maka kita akan merasa tentram. Artinya damai yang akan kita alami. Saudara, kita akan tundukkan kepala, kita akan pujian ini hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang, Engkau
kasih Tuhan, saudara akan merasa tentram. Meskipun dunia ini bergelora, meskipun dunia ini mengancam sepertinya, meskipun kita sampai masuk dalam situasi yang kritis, tapi hanya dekat kasih Tuhan, dekat kasih Bapa, maka Anda dan saya akan merasa tentram. Kita akan melihat Tuhan, memandang Tuhan. Tuhan memandang kita sampai kedalaman hati kita, supaya kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang bukan biasa-biasa, tapi menjadi orang Kristen yang luar biasa, yang mulai belajar memindahkan hati kita kepada surga, yaitu perkara yang di atas. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau mendekat supaya hidup, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada Ibu Lydia untuk melanjutkan dalam doa-doa kita. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan terus memimpin Anda. Kiranya Tuhan Yesus akan terus menuntun Anda sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu indah, firman-Mu yang telah memberkati kami Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya ucapan terima kasih Tuhan yang sanggup kami ucapkan Tuhan. Karena dengan kata-kata Tuhan kami tidak bisa mengungkapkan begitu besar kasih setia-Mu pada kami. Terima kasih. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan demi pergumulan kami Tuhan. Terutama untuk saudara-saudara kami yang pada malam hari ini hadir Bapa. Kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Bapa, Engkau mengetahui mereka satu demi satu Bapa. Dan kami yakin Bapa, Engkau menjawab setiap pergumulan demi pergumulan mereka Bapa. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami masing-masing. Memberkati hamba-Mu Pak Pendeta Harun yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, kehidupan beliau semakin hari boleh semakin menjadi berkat bagi orang-orang, bagi kami juga yang ada di New Life ini Bapak. Bapak terima kasih, kami berdoa juga untuk perekonomian bangsa dan negara kami, dan juga pemerintahan kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah situasi saat ini Bapak, yang kembali menjadi hati kami risau Bapak. Tetapi Tuhan, kami memiliki Engkau. Kami memiliki Tuhan yang lebih dahsyat daripada segala sakit. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam kekuasaan-Mu Bapa. Perbuatlah atas kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan terima kasih, malam hari ini Tuhan adalah bagian bagi kami Tuhan, untuk kami bisa beristirahat. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan, tutup bangkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Bapa. Engkau melindungi kami, membentengi kami Tuhan, agar kami boleh beristirahat dengan tenang, dan esok pagi boleh kembali bangun dengan tubuh terberkati. Dan kami
boleh kembali berkumpul dengan saudara-saudara kami esok pagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni setiap salah dosa kami. Bagi doa kami yang kurang sempurna Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Bapak, sekarang kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang selalu terlibat dalam pelayanan Zoom ini, Tuhan. Secara khusus untuk Pak Hari, Tuhan, tolong Tuhan untuk bungkus keluarga ini dengan kuasa-Mu. Jika keluarga ini, Tuhan, lewat pelayanan ini, kiranya nama-Mu yang dipermuliakan, Tuhan. Semakin berita kebenaran ini disampaikan ke banyak orang. Berkati segala pekerjaannya, bisnisnya, keluarganya, rumah tangganya ini, Tuhan, segala apapun yang dilakukannya, Tuhan terus senantiasa menolong, menopang untuk keluarga Pak Hari ini secara khusus ya Bapak. Kiranya terus pakai dan kemuliaan Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Juga untuk Bu Lydia yang selalu melayani pekerjaan Tuhan. Meskipun dalam kondisi apapun Tuhan, kami percaya Engkau yang tahu segala penderitaannya. Engkau yang tahu segala kesulitannya Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan Bu Lydia ini menghadapi persoalan ini sendiri. Segala sakitnya, segala kelemahannya Tuhan. Saat ini kami berdoa meminta mujizat-Mu Tuhan. Engkau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dan jamah dia Bapak. Juga Ibu Pungki, Tuhan terus berkati dia, pakai terus dalam pelayanannya. Kiranya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan kepada Ibu Pungki. Keluarganya Tuhan kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Anak-anakmu yang lain yang sakit pada malam hari ini, Engkau tidak sendirian. Engkau ada Tuhan yang selalu menyertai Engkau. Tuhan yang tahu segala kesulitanmu. Tuhan hari ini yang Engkau dengarkan bahwa Engkau tersembunyi di dalam Tuhan. Ada mujizat yang terjadi, ada kuasa yang dinyatakan lewat kesetiaan-Mu, lewat ketekunan-Mu dalam mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Zoom ini terus memberkati, menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, supaya kami semakin merendahkan hati kami, bahwa kami tidak akan berguna apa-apa kalau Tuhan tidak memakai kami, kalau Tuhan tidak mengurapi kami, maka kami hanya seperti orang yang mati yang tidak berguna apa-apa. Tapi oleh karena Engkau yang sudah menghidupkan kami, lalu memakai kami, kiranya Tuhan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini Bapak. Sebentar kami akan berpisah, kiranya sukacita Tuhan terus ada pada kami. Jangan tinggalkan kami bergumul sendirian Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini kepadamu. Mari saudara kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera, kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara, membuat berhasil apapun yang saudara lakukan, memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan kesehatan bagi yang sakit, memberikan jalan keluar kepada kita yang saat ini sedang mengalami permasalahan persoalan kami. Terima kasih, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati bersama saya katakan amin. Tuhan berkati.